Buat kamu yang lagi ngerjain penelitian, pasti tahu banget kan susahnya nyari yang namanya research gap atau celah penelitian? Nah, dalam pembahasan ini kita bakal coba ubah pusingnya nyari celah itu jadi semacam peta yang jelas buat penemuan kamu selanjutnya. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Udah ngadepin tumpukan jurnal, baca puluhan artikel, tapi kok tetap aja mentok. Bingung mau mulai dari mana, kontribusi barunya apa. Ini tuh masalah yang umum banget dan jujur deh, bikin frustrasi parah, apalagi buat kita-kita yang baru mulai. Dan kutipan ini, wah, kena banget ya rasanya. Seolah-olah nemuin research gap itu soal selera aja, subjektif dan bikin bingung. Yang menurut si A celah, menurut si B biasa aja. Tapi tenang dulu, ternyata ada loh cara yang lebih terstruktur buat ngerjain ini. Oke, jadi ini nih rencana main kita. Pertama, kita pahami dulu masalahnya. Terus kita bakal bongkar 7 jenis celah penelitian yang bisa jadi starting point kamu. Kita lihat satu-satu alat yang ada, dan yang paling penting, gimana cara ngomonginnya, cara nulisnya biar meyakinkan. Yuk, kita mulai! Nah, sekarang kita pindah gigi nih, dari masalah ke solusi. Anggap aja ini awal dari petualangan kita. Soalnya, ternyata ada semacam kerangka kerja formal yang bisa jadi pemandu kita. Ini peta yang bakal nuntun kita keluar dari kebingungan menuju kejelasan. Dan peta yang bakal kita pakai ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini tuh dibangun di atas dasar yang kuat dari penelitian-penelitian akademis sebelumnya. Ada model dari Robinson dan kawan-kawan, terus dari Mueller-Bloch dan Kranz yang akhirnya digabungkan dan disempurnakan oleh Miles di tahun 2017. Dan inilah dia, peta harta karun kita. Kerangka 7 celah penelitian dari Miles. Ini yang bakal jadi bintang utama kita. Bayangin aja, ini tuh kayak 7 tanda X berbeda di peta yang masing-masing nunjukin lokasi harta karun, alias penemuan baru. Oke, yuk kita mulai buka kotak perkakas kita. Kita bakal bedah 3 alat pertama atau 3 jenis celah pertama. Masing-masing ini punya fungsi yang beda-beda dan unik. Alat nomor 1, celah bukti. Ini tuh muncul pas kamu nemuin ada yang berantem di literatur. Misalnya nih, penelitian A bilang X itu benar. Penelitian B malah bilang X itu salah. Atau mungkin ada satu temuan baru yang super berani yang nantang semua keyakinan lama. Disinilah peran penelitian kamu buat jadi penengah atau ngasih penjelasan. Nah, kalau yang ini klasik banget, celah pengetahuan. Ini intinya soal apa yang ya belum ada. Gampangnya ada pertanyaan yang belum pernah ditanyakan atau dijawab sama peneliti lain. Atau bisa juga pas ada penelitian yang ngarapnya dapat hasil A, malah ketemunya hasil B yang bikin kaget. Nah, kekosongan atau kejutan inilah celah buat kamu masuk. Lanjut, ada celah praktik pengetahuan. Ini soal teori sama kenyataan yang nggak nyambung. Contoh gampangnya gini, penelitian bilang cara ngajar terbaik itu metode X. Tapi pas kita lihat di kelas, guru-guru malah pakai metode Y. Loh, kenapa ya? Nah, penelitian kamu bisa masuk buat nyelidikin kenapa ada jurang antara kata buku sama kejadian di lapangan. Oke, 3 alat sudah di tangan. Sekarang kita lanjut lagi. Lengkapi koleksi kita dengan 4 jenis celah penelitian terakhir dalam kerangka kerja ini. Yuk! Yang ini menarik banget. Celah metodologis ini bukan soal apa yang diteliti, tapi soal bagaimana cara menelitinya. Coba bayangin, kalau satu topik itu dari dulu sampai sekarang ditelitinya pakai survei terus-terusan, mungkin udah jenuh. Nah, ini celah buat kamu masuk pakai metode lain, mungkin wawancara mendalam atau studi kasus. Ganti kacamata, bisa jadi lihat hal yang beda banget. Berikutnya, celah empiris. Ini tuh terjadi pas ada teori keren yang diomongin banyak orang, tapi belum pernah ada yang benar-benar ngetes pakai data di dunia nyata. Jadi tugas kamu itu ibaratnya menurunkan teori dari langit ke bumi, cek langsung, ini teori beneran jalan nggak sih kalau diuji pakai fakta lapangan? Kadang, masalahnya itu ada di akarnya, di fondasinya sendiri. Itulah yang kita sebut celah teoretis. Mungkin nih, ada 2 teori yang rebutan buat ngejelasin satu hal yang sama. Atau ada teori jadul yang kayaknya sudah nggak relevan lagi sekarang. Gimana coba teori komunikasi klasik dipakai di zaman media sosial atau AI? Nah, itu celah teoretis. Dan alat terakhir kita, tapi penting banget, celah populasi. Ini sering banget terjadi, penelitian itu fokusnya ke kelompok itu-itu aja. Mungkin studi soal kepemimpinan sampelnya laki-laki semua. Atau studi kesehatan cuma ngambil anak muda. Nah, ini celah besar banget buat kamu. Teliti gimana fenomena yang sama terjadi di populasi yang beda, yang selama ini mungkin suaranya nggak kedengaran. Oke,
Kita udah kenalan sama semua jenis celahnya. Tapi tahu doang nggak cukup kan? Pertanyaannya, gimana cara ngomonginnya di proposal riset kita biar meyakinkan? Nah, sekarang kita pindah dari tahap identifikasi ke tahap artikulasi. Gimana cara merangkai kata-kata biar orang lain yakin penelitian kita ini penting? Nah, disinilah kerangka ini jadi super praktis. Lihat deh kalimat di sini. Buat celah bukti, kamu bisa langsung pakai contekan ini, tinggal isi aja titik-titiknya. Ini cara yang ampuh banget buat nunjukin kalau kamu udah beneran baca banyak dan nemuin ada konflik yang perlu diberesin. Sama juga buat celah empiris. Kalimat ini to the point banget. Kamu langsung bilang dengan jelas kalau ada ide teoretis yang masih ngawang-ngawang dan penelitian kamulah yang pertama kali bakal ngetes pakai data beneran. Wah, ini klaim yang kuat banget buat sebuah proposal. Dan ini dia contoh keren buat ngomongin celah populasi. Coba perhatikan, kamu menghargai penelitian yang sudah ada, tapi habis itu langsung menusuk ke intinya. Siapa yang ketinggalan? Kalimat kayak gini tuh efektif banget buat ngebangun argumen kenapa studi kamu di kelompok yang berbeda itu super penting dan relevan. Jadi intinya apa? Intinya, kamu sekarang sudah punya peta dan kompasnya. Pertanyaannya bukan lagi, ada nggak ya celahnya? Tapi ganti jadi, celah mana nih yang mau kujelajahi? Ingat ya, ini 7 senjata di kotak perkakas kamu. Nemuin pertentangan, ngisi yang kosong, nyambungin teori sama praktek, nyoba cara baru, ngetes ide-ide, benerin teori, sampai ngasih suara buat mereka yang terlupakan. Masing-masing dari 7 ini adalah pintu masuk yang sah buat penelitian yang keren. Jadi, nanti pas kamu balik lagi ngelihat tumpukan jurnal itu, jangan lihat itu sebagai tembok buntu lagi ya. Lihat itu sebagai peta harta karun yang penuh tanda X. Pertanyaan terakhir buat kamu. Dari 7 celah tadi, mana yang seolah-olah manggil-manggil nama kamu? Penemuan hebat apa yang sekarang lagi nunggu buat kamu temukan?